kerja keras gitu ya. Jadi kita mau menghasilkan sesuatu hari ini yang Inang dan teman-teman. Kita akan dibimbing oleh Inang pendeta kita di sini bernama, kita boleh lihat dulu sini. Kita mau kerja apa, kita harus lihat dulu siapa yang menuntun kita. Inang pendeta Francisca Marcia Silayan. Ini orang kota, lahir di Serang, tapi jago bahasa kota. Lahir bulan Juli, sekarang 41 tahun, tidak malu menutupi usianya, katakan 82. Nah, kakak ini menyelesaikan studi S1 dan S2-nya di STT Jakarta. Lalu telah menjalani pelayanan di beberapa tempat, kita boleh lihat di sini ya. Tapi sekarang melayani di kantor pusat, satu tim dengan Ahmad Tohok. Jadi baru tahun ini bengkel sekolah minggu di HKBP ada. Jadi kita luar biasa sekali. Jadi kakak ini sudah menerbitkan beberapa buku, ada pembinaan remaja HKBP, Distrik 8 Jawa, Kalimantan, pembinaan GSM, beberapa bab dalam panduan lentera kasih, perjalanan semua mendayu. Boleh kakak buku kakak ini? Bunga Rampai, sama jurnal teologi. Nah, pendidikannya ini ya, kakak ini TK rupanya dulu ya, TK. Soalnya di kampung saya ada TK orang kota ya kan? TK, SD di kota, kita lihat laporannya mana. Terus SMP di Jaksel, SMU di Jatim, di Jakarta semua, di sana lah. Tapi kakak ini lebih suka di Bogor melayani. Unik sekali memang orangnya. Iya, terus informal. Kita lihat ya. Kita lihat teman-teman. Nanti saya akan bagikan juga di grup kita. Siapa tahu. Nanti saya sisipkan juga nomor teleponnya. Siapa tahu ada mau tanya. Oke, tidak usah bertanya-tanya lagi kan. Kita berikan waktu kepada Inang Pendeta Marcia Boru Silayan.
kesukaanku. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Gampang ya? Kita coba ya. Boleh Bang? Tadi aja Pak Kari bagi suara kan yang ketiga. Kalau Bapak tekannya aja gitu. Oke. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala. Bisa. Biar kecantikan yang mata ya, keren ya. 2-3 lagu, 3 bagi suara. Oke teman-teman, itu lagunya. Kita akan bersama-sama melihat. Ya tapi ini dulu mouse-nya akan disuruh. Oke, saya akan memulai dari bengkel pendidikan Kristen HKBP atau Kristiani HKBP. Terinspirasi dari bengkel pendidikan Kristiani di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, saya kuliah tahun 99. Di sini ada yang anak lahir tahun 2000? Ya, Anda belum lahir sudah kuliah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bengkel memiliki beberapa arti. Salah satunya adalah tempat melakukan kegiatan mengembangkan keterampilan kerja dengan arah dan tujuan yang pasti dalam pendidikan anak gereja. Bengkel juga berperan dalam upaya pengajaran, pewarisan, dan merawat iman Kristen kepada jemaat yang didasari oleh perintah Allah sendiri, terutama Ulangan Onom ayat 5 1 ayat siang. Ulangan Onom, Ulangan 6 ayat 5 sampai 9. Ulangan itu dalam kitab Perjanjian Lama bahasa lengkapnya kan? Oke, 5 Musa Onom ayat 5 1 ayat siang mana? Ulangan 6 ayat 5 sampai ke 9. Boleh salah seorang membacanya di sini, tetapi yang nomor sepatunya ganjil. Nomor sepatuku 37, tapi merek-merek tertentu 38. Boleh dibacakan ini sama? Nomor sepatu ganjil kan? Ya oke, silakan. Ulangan 6 ayat 5 sampai 9. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Tidak menjaga pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan dan melakukan dalam hidup biasanya. Nah teman-teman, Ina, Amal, Ulangan 6 ayat 3 sampai 9 ini keren banget. Orang Israel sampai sekarang masih melakukan itu. Yang punya Facebook orang mana? Yahudi. Yang membuat ular siapa? Orang-orang terkaya dan orang-orang tercerdas di dunia ini siapa? Yang membuat mereka cerdas adalah kebiasaan belajar.
Makanya kalau karena saya masih lajang, kalau bisa ketemu suami orang Yahudi biar aku tidak tinggal. Tapi tidak mungkin ya. Ketemunya orang Batak Melayu, orang Batak Ukiah, orang Batak Ukiah, orang Batak Ukiah. Kenapa kira-kira kecerdasan itu dihubungkan dengan firman Tuhan? Kalau menurut Nina, namun kakak dan abang kenapa? Kira-kira. Dan berulang-ulang. Apa yang membuat orang Batak zaman dulu keren? Yang membuat Istiqlal warga? Silakan. Wow. Orang-orang Batak pintar. Orang-orang Batak bisa melakukan berbagai macam hal, khususnya sejak kekristenan itu masuk ke tanah Batak. Orang-orang Batak itu bisa melakukan berbagai hal melalui kemajuan yang disebabkan oleh pengkabaran Injil. Selanjutnya, baikkan pendidikan Kristiani HKBP memperlengkapi warga jemaat khususnya anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, orang tua sekolah minggu, dan simpatisan sekolah minggu untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman guru sekolah minggu dalam pengajaran anak sekolah minggu, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang beragam aspek dan pendidikan Kristiani di dalam sekolah minggu HKBP sesuai dengan konteksnya. Baikkan pendidikan Kristiani menjadi tempat memberikan inspirasi dalam ruang bersahabat yang menolong sekolah minggu melahirkan ide-ide bertransformasi serta menciptakan kreativitas baru. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan keterampilan guru sekolah minggu menyenangkan, sederhana, kreatif, efektif, efisien, dan kontekstual. Yang terakhir, mengembangkan citra guru sekolah minggu dirindukan anak sekolah minggu atau anak sekolah ASM. Bahasa yang digunakan paling penting. Kalau di sini Batak, Indonesia, Inggris, dan bahasa Palembang. Jadi bahasa lokal juga perlu kita pelajari. Isi nama nomor Batak. Siapa yang bisa berbahasa Batak? Kalau ada jujur, mau lupa jujur, kalau di hari Natal di sekolah minggu mau pakai bahasa Batak, pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Batak. Karena apa? Ini cerita. Saya dari HKBP Tebet tak pernah pakai bahasa Indonesia. Tidak yang ngomongin. Pokoknya pakai bahasa Batak. Karena nama gereja kita kuliah Kristen Batak. Yang kedua, yang menerjemahkan perjanjian baru itu I.L. Nomensen bermata belau, bermata kabel. Dan perjanjian baru yang menerjemahkan adalah Johansen dalam bahasa Batak, dalam bahasa Batak. Itu artinya betapa pentingnya identitas kita sebagai orang Batak untuk memahami bahasa kita sendiri. Betapa pentingnya identitas kita orang-orang Batak sekali lagi untuk memahami bahasa kita sendiri, karena sekali lagi teman-teman itu adalah identitas kita orang Batak, satu bangsa, satu bahasa, satu bangsa Batak. Nah ini bagian pendidikan Kristiani. Smyrna HKBP. Makanya kemarin cerita bahwa pakai tiga Smyrna, tapi ternyata beda mas Smyrna kami. Nanti saya akan kirimkan pada calon pendeta Kristina beberapa gambar di sini supaya nanti bisa dicetak dan memenuhi ruangan ini. Jadi ini gambarnya menarik sekali. Dan anak-anak sekolah minggu sering banget datang ke sini. Salah satunya yang saya sangat kagumi pada hari ini, Malu Purwo atau dia berita-berita Tommy, saya sangat sedih sekali. Tetapi beliau menginspirasi untuk pembuatan beberapa hal. Salah satunya adalah kalender sekolah minggu. Tahun depan saya berharap kalender ini atau almanak sekolah minggu sudah terbit bagi kita guru sekolah minggu. Ini adalah contohnya. Contohnya ya. Ini minggu apa tadi? Kesekian minggu ini takis gitu ya. Ini minggu apa kira-kira? Oh, sebelum Pak. Ini harinya sedang hamil. Berarti minggu? Ini minggu Exaudi. Ini di painting sendiri, dilukis sendiri. Ini minggu Infovapir. Ini minggu lupa saya lupa. Ini Jumat Agung, tapi belum diwarnai semua. Ini minggu setelah Natal. Ini siapa? Walaupun bukannya Hana dan Simeon. Hana dan Simeon. Ini minggu Misericordias Dominis. Betapa kasihnya Allah terhadap dunia ini. Ini minggu tadi ini yang paling
manusia. Kita biasanya bilang itu kan. Kalian tahu campur Yesus itu campurnya ada yang 5, ada yang 7. Jadi kalau dicampur nanti kan ada duri-durinya. Itu sebabnya kalau perjamuan kudus kalian tahu apa? Hidup Tuhan dan Yesus Kristus kalau orang benar jalan apa? Aku kan ngasih dari sini. Kamu bayangkan yang dicampur itu ditarik. Daging Kristus, tubuh Kristus itu tercecer di situ, dan itu kita yang kita nikmati setiap tahun atau setiap kali perjamuan kudus sebagai lambang dari penebusan dosa kita. Itu soal kalender gereja. Sekarang kembali lagi ke dalam bengkel pendidikan Kristiani HKBP. Saya berharap ini juga nanti ada di dalam gereja kita, di spiritan gereja kita. Ya, ini beberapa gereja sudah bermain ke sini. Saya berharap kita juga nanti bisa ke sini, tapi melalui Zoom seperti distrik Deboskap. Jadi kita akan belajar beberapa latar. Ini HKBP Sekumpul Resepsi Morangkir, HKBP Pematang Siantar, kami yang ke sana sama seperti kami yang ke sini, bengkelnya ke sini, atau kita dapat membuat nanti bareng seperti distrik 28 Deboskap. Ya, ini HKBP Resort Belgia. Jadi kita ditempatkan di mana yang untuk oke, HKBP Resort Ciledug. Dan ini HKBP Sitabotamu, HKBP Siantar. Kemarin ada yang namanya Boy. Siapa namanya Boy? Nah inilah tempat dimanapun namanya Boy. Kalau nggak salah di belakang ini namanya Boy. Boy Labuan. Itu kesayangan. Ini bengkel. Jadi kita bisa bikin ini ya, ruangan ini atau ruangan sekolah minggu kita dimanapun kita di Pagaran pun bisa kita buat seperti ini tanpa merusak tembok, tetapi membuat ini menjadi ruang untuk anak-anak kita sendiri. Dan ini kita akan membuat seperti itu. Dan nanti kita akan buat semuanya, kita HKBP kan, singa, gajah, apapun harus jadi HKBP hari ini. Akan menjadi seperti ini teman-teman, ini kan gajah nih sudah dibuat, tinggal melanjutkan polanya saja, jahitannya saja. Lalu seperti ini juga. Kita akan membuat bendera dan sintuan. Aku biasanya bilangnya sintuit sih. Kan? Sintuit. Aku nampak kira. Saya udah tidak bodoh. Berdua lagi. Baru ini apa? Siapa yang ini? Ya boleh. Dan ini juga tokoh-tokoh kita akan membuat. Kemarin saya tanya bahwa beberapa kakak dan kakak muda sekolah minggu, mereka mengatakan biasanya memberi. Sekarang kakaknya hanya beli. Tapi kita harus bisa menciptakan untuk anak sekolah minggu. Dan teman-teman, ini juga salah satu kalender gereja. Minggu apa ini teman-teman? Bantu aku. Ini kalender gereja kemarin Januari sekolah minggu. Nah, kita baca dulu. Anak-anak siapa sih bagi Yesus sebelum kita masuk ke dalam pembuatan alamat. Matius 19 ayat 13 sampai 15, oleh salah seorang dari kita membacakan yang lahir di tanggal dan bulan yang benar. Tanggal dan bulan yang benar. Tanggal, bulan, dan tahun yang benar. Tanggal, bulan. Ada nggak? Silakan. Nggak apa-apa, di situ aja nanti. Maaf, pakai sepatu saya. Tanggal, bulan, tahun benar. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepada-Nya. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Lalu dia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian dia berangkat dari situ. Sekarang yang membacanya adalah teman-teman yang lahir di tanggal, bulan, dan tahun ganjil. Terima kasih. Saya akan bacakan dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu.
Sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya ke atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian bacaan firman Tuhan. Dan yang terakhir, saya minta dia membaca adalah yang lahir di tanggal ganjil, bulan ganjil, tetapi tahunnya genap. Tanggal bulan ya, silakan. Saya akan membacakan Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ini salah satu ayat yang saya suka ya. Karena di dalam gereja biasanya dana untuk sekolah minggu kali syukurin. Ya. Kamu lihat untuk guru sekolah minggu syukur ada sisa-sisanya, ya kan? Yang paling banyak kami kan? Gue. Ya. Saya tidak menyindir teman saya atau menyindir diri saya sendiri, tidak. Tetapi kita sebetulnya tersindir atau sebetulnya kita dikritik oleh ayat ini. Betapa pentingnya anak-anak dalam pengajaran sekolah minggu dan betapa bersyukurnya kita sebagai guru-guru sekolah minggu. Dan terima kasih abang dan kakak, tanpa guru sekolah minggu saya tidak akan menjadi seorang pendeta agama. Dulu guru sekolah mingguku yang paling galak namanya Augustus. Demaris melakukan pasca penyebaran tersebut galaknya luar sulit. Kenapa galak? Karena saya harus mencoba calon yang ajar saya mencoba bukan STD, tetapi sekolah minggu. Apa yang membuat orang Batak cerdas membaca not? Alemulah suku yang boleh makan panjang akan di sekolah minggu. Mana memberi itu subtitle? Bisa? Harus komuni berhitungan jahat, bukan YouTube. Ya. Pendeta Dr. September Lakamah PhD mengatakan, apa play theology really seriously? What do you mean by play? What disconstructed theology of play? Di sini dituliskan, tetapi Yesus berkata, biarkan anak-anak itu jangan menghalangi mereka, sebab mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Anak-anak sebagai analogi dari paradoks kerajaan Allah menjadi seperti anak-anak menjalani kerapuhan sebagai anugerah Allah yang mendorong lahirnya empati dan perlawanan terhadap setiap bentuk kerapuhan bagi sesama manusia. Kalimat yang terakhir ini keren banget. Menjadi seperti anak-anak menjalani kerapuhan sebagai anugerah Allah yang mendorong lahirnya empati dan perlawanan terhadap setiap bentuk kerapuhan bagi sesama dan semesta. Menjadi seperti anak-anak kalian, bukan seperti anak-anak, bukan seperti jadi anak-anak bukan, tetapi memahami anak-anak menjadi seperti anak-anak yang tulus, siap melakukan apa segala macam, menjadi anugerah Allah yang mendorong lahirnya empati. Kita menjadi empati kepada sesama sebagai perlawanan terhadap bentuk kerapuhan bagi sesama dan semesta. Yang kedua, kenapa Yesus membiarkan anak-anak datang kepadanya? Kenapa anak-anak selalu senang dekat dengan Yesus? Ini paling menarik nih. Bisa membayangkan nggak Yesus main-main? Yesus main dengan anak-anak kecil. Bagi saya Yesus itu nggak senang. Karena anak-anak senang kepada mereka. Karena anak-anak senang kepada Yesus. Betapa ramahnya Yesus kepada anak-anak itu sebabnya teman-teman benar abang dan kakak, saya paling senang ketika membagikan berkat dalam baptisan kudus. Biasanya kan gitu ya. Udah di mahot bagasan kuat di bata ama, anak dokter di dia baru. Saya diramoti Tuhan di bata mahot bagasan hal rajoni di bata. Olah nion lo bisa ini. Ini yang mereka ngomongin. Pertanyaannya adalah, tahu kopi mau lebih kita kalau di kampung. Orang-orang tua suka pakai anaknya gelang-gelang pakai. Gelang-gelang nanti supaya enggak
Tersembunyi ujungnya bahagia atau masih jauh di bimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Sejauh ke apa ke sekolah ke doang. Dengan Bapak aku maju dalam malam yang gelap ke negeri yang tak ku tahu dengan mata terpejam. Dan saya tidak takut walau dibuka atau dihampur. Aduh mereka, ini pakai hampur, dan boleh hampur dimasuki. Kamu mau pakai baju, pakai sepatu sih. Mungkin itu juga doang dan boleh dimasuki boleh biasa dengan itu. Oh, saya yang mengisi videonya. Tetapi kembali lagi, sebagai guru sekolah minggu, apakah kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan supaya Tuhan menggunakan kita sebagai sarana bagi anak-anak untuk menghadirkan kerajaan Allah bagi mereka? Selanjutnya, pengajaran Alkitab melatih mental anak. Ini beberapa cerita ya. Nuh, Yakub, Musa, atau Esther, Hakim, Deborah, Yesus, Rasul Petrus, dan Rasul Paulus. Nuh, misalnya. Pengajaran apa yang bisa kita dapatkan dari Nuh? Selain taat apa lagi? Engineer. Dia bikin nih perahu, artinya gede, hektar gede, luar biasa. Merasa dinosaurus matinya di sini. Gak kuat soalnya masih bater lagi. Merasa bisa dinosaurus hancurnya di sini. Makanya dinosaurus punah karena tidak masuk ke dalam baterai. Itulah kira-kira kesimpulan yang tidak bertanggung jawab. Yakub, apa yang dilakukan Yakub? Licik sih, tapi cerdik, gitu ya. Lalu Musa, apa yang dilakukan Musa? Ini keren lagi. Musa itu belajar tentang tradisi orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir punya piramid ya. Orang-orang Mesir punya banyak hal. Orang Indonesia punya nggak? Yang mirip-mirip dengan piramid Ketra. Candi Borobudur, kita bisa bikin nggak? Boro-boro bikin macam dulu. Kita lupa akan masa lalu kita lupa akan kecerdasan diri kita. Esther, apa yang dilakukan Esther? Dan kebijaksanaan, cerdik. Apa yang dilakukan oleh Nuh, Yakub, Musa, dan Esther? Ini seharusnya mengajarkan anak-anak menjadi driver, penentu. Saya belajar ini dari Reinhard Masang, driver atau penentu. Anak menjadi pencetus ide dan perancang kerja. Anak menjadi pencetus ide dan perancang kerja. Anak yang menjadi driver ini apalagi driver nih. Mahkodanya ini pemimpin, ini juga pemimpin, ini juga cerdik. Anak menjadi driver, anak yang inovatif, anak yang mampu membuat pembantuan, anak yang mampu melakukan terobosan. Yang kedua, ini orang Indonesia banyak. Kalau dulu, mau makan apa? Terserah mama. Kayak apa? Kayak apa? Aja kayak bukan dua gitu kan. Yang ketiga, anak yang hanya tahu mampunya bertanya, ini gimana? Tanpa upaya, terus gimana lagi? Habis ini apa? Terus gimana? Gitu ya. Dan yang terakhir, anak yang mau peduli dan nggak mau tahu. Benar kan nih orang Indonesia nih? Yang pertama driver nih, menuntut nih. Ada nggak anak-anak sekolah minggu kita yang mampu menjadi driver di kelompok driver? Mampu nggak kita melahirkan anak-anak sekolah minggu yang mampu menjadi driver, menjadi penentu kebijakan, menjadi pemimpin bagi anak-anak yang lain, tetapi juga mau dipimpin, menjadi pemimpin yang mau dipimpin, atau nonton aja. Tadi Bapak Pendeta Toho mengatakan ikon Boyo ada keterlibatan tidak dengan sekolah minggu. Salah satu usulan saya adalah ada Sintua Amet, Sintua Dagdana. Nama lagi Sintua, makna Sintua. Sintua itu spy. Betul nggak Sintua itu spy? Mata-mata. Mata-mata ya, betul orang spy. Mata-mata isi radio, toko radio. Isi nama saya, spy. Saya kalau bilang Sintua itu ya, Sintua itu spy gitu ya. Nah, anak-anak sekolah itu kita ada yang bisa menjadi Sintua anak-anak nggak? Atau dilibatkan menjadi dalam tanda kutip ya, Sintua tidak ada. Tadi yang pendeta Toho mengatakan terlibat ya dalam
yang mengawasi harta milik gereja, keuangan milik gereja, diawasi. Fungsinya guru sekolah sekolah minggu 4 tahun apa misalnya? Mempersiapkan kantong pembayaran, merapikan bangku. Anak-anak sekolah minggu sudah dilibatkan sedini mungkin untuk menjadi driver, untuk menjadi pencetus gitu, untuk menjadi perancang kerja. Bukan menjadi anak penonton atau penyimak, bukan menjadi anak yang hanya tahu bertanya tanpa upaya, bukan menjadi anak yang tidak mau peduli dan tidak mau tahu melalui tokoh-tokoh yang kita kenal di dalam pengajaran sekolah minggu, Nuh, Yakub, Musa, dan Esther. Lalu bagaimana caranya? Ajarlah mereka melakukan membaca Alkitab dengan cara dan pikiran anak-anak, membaca Alkitab dengan mata baru, pengajaran Alkitab dengan menggunakan kacamata dalam membaca memahami Alkitab sesuai dengan kebutuhan anak dalam bahasa yang dipahami oleh anak dengan cara yang menarik perhatian mereka. Bagi saya ini kelemahan kami pendeta kami. Dulu waktu SMA saya hampir meninggal anak kami, apalagi pakai bahasa Batak ke pendeta. Gimana kalau tiada dari pikiran mengajar dasar Kristus Yesus mati? Kita saya kembali ke tengah. Mengkritisi bukan menjelek-jelekkan. Mengkritisi apakah sebagai guru sekolah minggu pelayanan kita juga ramah anak. Apakah sama seperti tadi kita menjadi guru sekolah minggu yang dirindukan oleh anak-anak sehingga menceritakan Alkitab apa begitu storytelling itu menjadi menarik. Ini penting. Presentasi pengajaran anak menurut skill. Kalau anak-anak cuma mendengar 20%, mendengar dan melihat berapa? 50%. Mendengar, melihat dan berbicara 70%. Mendengar, melihat, berbicara dan melakukan sesuatu 90%. 3 jam setelah penceritaan, kalau cuma cerita doang 70%, 3 hari 10%, 5 hari hancur sudah. Ingat. Bercerita melalui gerak dan alat peraga 72%, 3 hari setelah penceritaan 20%. Telling and showing, menceritakan dan memperlihatkan dan menarik 3 jam setelah penceritaan 85%, 3 hari setelah penceritaan 65%. Saya akan percepat ini. Nih, dengan cara yang menarik. Ini film apa nih? Harry Bobby. Oh iya, skripsi saya judulnya Harry Potter. Tapi berhubungan dengan Harry Bobby. Aneh. Guru yang selalu belajar mengajar dan membuat anak-anak terpukau. Kemarin saya selalu mengatakan boy, nama baik. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Buka baju inang, ada pohon di batas. Kenapa dia harus sesuatu buka baju inang? Inang! Boy. Jemaat Akademi Secara Baru adalah salah satu gereja yang saya cintai sampai detik. Karena anak-anaknya membuat saya jatuh hati, membuat saya jatuh cinta. Ada mau kayak soalnya susu inang, kamu di atas 10.000 dari kondisi duit, 5.000 dari atas duit. Gimana beli susu? Presiat black katanya. Bukan presiat black ya, presiat black yang gambar Mickey atau gambar bunga. Tetapi lagi-lagi anak-anak begitu berharga. Ada mau yang susu, ada mau kalian, kalau inang. Harus dia melihat. Tetapi membuat anak-anak betul-betul terpukau dengan kita, betul-betul mencintai kita adalah salah satu strategi bagi kita untuk membuat anak-anak mencintai HKBP. Yang kedua, tadi saya mengatakan ketika SMA saya hampir meninggalkan HKBP karena HKBP karena dulu ya, karena menurut kita HKBP lama nggak? Ya kita dari remaja atas. Kalau di luar sana, gerejanya pakai AC, katanya sekarang masih kita doakan. Ini cimbua kenapa enggak, kalau mau sekarang masuk kita doakan.
Kita harus mengubah itu, mentransformasi hal tersebut, mengkritisi hal tersebut, dan memperbarui lewat pelayanan kita sebagai guru-guru sekolah ini. Jika anak-anak betul-betul mendengar dan memahami cerita kita dan tertarik dengan cerita kita. Ini di luar negeri. Setiap kali anak dibaptis, dakwaran formalitas saja di gereja kita. Alai pada dando dan dalahon, baru di hon yang baru dibaptis ini untuk diperkenalkan kepada teman-temannya. Suatu hari kalau saya pegang lagi gereja di bulan mulia, betul tadi Inang calon pendeta mengatakan saya kalau boleh di Padaran. Kenapa? Supaya saya mengenal semua orang. Bagian banyak-banyak kegiatan aja. Kalau di resort cuy, Inang kami, Sina Deborah, Inang Esther, Inang Muhammad Yusuf, di Padaran aja lah, biar kita ada waktunya nonton YouTube ya. Kalau di resort ada Padaran aja. Yang kedua, anak-anak sama spesialnya di dalam gereja. Anak-anak perlu disalam dan dibilang membuat anak-anak merasa nyaman dan dekat. Kenapa saya ambil paus? Karena saya tidak pernah menemukan diri AKBP. Jadi tidak mau saya nyaman. Anak melihat dan merasakan kasih Allah dalam kasih para pelayan. Anak-anak berkebutuhan khusus. Ini penting banget nih. Ya. Ruang yang ramah anak sehingga anak merindukan sekolah ini. Ya, pendidikan menurut kategori yang usia 0 sampai 2 tahun, 3 sampai 5, 7 sampai 9, 10 sampai 12, 13 sampai 18, 19, 25, 26, 39, 40, 60 dan di atas 61 tahun. Yang paling menarik, salah satu buku yang saya baca adalah Story and Context. Bagaimana kita bercerita sesuai dengan konteks. Kalau ada pertanyaan, buku panduan guru sekolah minggu sekarang sudah menarik atau tidak? Atau masih perlu dirapikan lagi? Yang baru ini seperti apa Kak? Nggak ada beberapa buku. Oh, berarti banyak buku ya. Saya berharap karena saya juga salah satu penulisnya yang baru ini, mudah-mudahan ini menjadi usulan untuk semakin merapikan isi dari buku panduan itu. Dan kalau bisa ada alat peraganya di dalamnya. Alat peraga juga nggak bisa disamain orang Jakarta sama orang transisi. Kita orang transisi dengan orang spionik. Spionik mana? Orang transisi tahunnya setengah bulan, orang Jakarta setahun. Jadi masing-masing tempat. Ya itu kan aku udah mengalami cuy. Di desa udah cuy, di transisi udah cuy, di kota udah cuy. Itu udah cuy. AKBP SPD sekarang. Yang kedua, setelah memahami konteks ya, ada judulnya faith, hope, and identity, kegembiraan, iman, pengharapan, dan keriangan. Pernah nggak sekolah minggu mengalami keriangan sama seperti Boy nama Bantai? Dan satu yang membuat saya bangga, 7 dari anak-anak AKBP Kampung sekarang sudah menjadi calon. Satu sudah menjadi jagones, sisanya menjadi calon pelayan AKBP. Bangganya setengah mati dulu. Bangga kalau anak sekolah ini menjadi pendeta sekolah. Lalu yang selanjutnya, buklet. Ini waktu zamannya COVID-19. Kita bikin apa waktu COVID-19? Kita bikin ini karena di kampung ya, di Berambil sana nggak mungkin ada. Jadi saya bikin buklet. Nanti saya berikan pada calon pendeta kita. Saya berikan buklet. Isinya ini semuanya. Lalu imajinasi tokoh favorit dan heroik anak. Ini keren ya gambarnya ya. Ada Superman tetapi yang paling keren tetap Yesus. Yesus, my superhero. Yesus is the best. Walaupun ini ada apa nih? Dragon Ball kalau harus ikut apa yang ada dulu semua ada selalu buat gitu ya. Ternyata Superman juga bisa lagi. Ternyata Yesus mencintai Superman. Dan ini Yesus dengan tokoh-tokoh ini ya. Marvin tadi ada pakai kaos Marvel. Tokoh-tokoh Marvel. Ini waktu saya kecil
Ini siapa nih? Ini yang membuat saya bangga. Kalau ibu jam berapa bu? Ini jam berapa bu? Aduh ya. Apakah menarik ke Aurika? Bang Dewaris menarik enggak ini? Aduh ya. Zaman saya nggak ada YouTube bu, nggak nonton satu minggu. Lebih bagus sakit bu, biar bisa nonton. Aku ini baik sedikit maupun banyak, mereka sama-sama berharga. Guru sekolah minggu, pelayan gereja dan orang tua perlu belajar menjadi sahabat anak yang dapat mereka percaya. Anak yang sakit menjadi sahabat anak. Ada kunjungan tugas dalam kamar salib? Harus ya. Dulu saya kalau mengunjungi anak-anak, saya beli coklat. Padahal sakit, saya kasih coklat. Setengah jam kemudian dengan lari. Pokoknya datang aku dan datang dewanya dia satu banget. Dewanya anak-anak, kemudian ada ini. Kita kasih kartu, ada selot, ada coklatnya. Di situ ditulis nama kakaknya. Misalnya Kak Marsia Silae, Kak Ervina Hasibuan, misalnya. Semoga boy dekat sembuh ya. Tuhan memberkati, kami tunggu di sekolah minggu ya. Ada coklat-coklatan ya. Lalu anak tadi anak mengalami sakit ya fisik ya. Dan anak mengalami trauma menjadi sahabat anak. Ini cerita sedih di HKBP Belgia. Seorang anak perempuan serta kita diperkosa bapak dan kemana itu? Antara gereja Muara Kebenaran, gereja menyatakan Belgia, ABC, kemana? Masih ingat ketika Yesus membela seorang perempuan beracun? Yesus melawan orang-orang terkuat, kemana gereja? Gereja sebagai pelindung, gereja sebagai pengajar, gereja sebagai sahabat bagi anak-anak. Pertanyaannya adalah, adakah anak-anak kita seperti ini? Atau jangan-jangan kita juga pernah mengalami trauma ketika kita masih anak-anak? Jangan-jangan ketika sekarang kita menjadi orang muda, kita juga mengalami trauma dari orang-orang tua kita, dari keluarga kita, dari teman-teman kita, dari guru-guru sekolah minggu kita, atau jangan-jangan kita mengalami trauma di dalam gedung gereja. Pertanyaannya adalah, apakah sebagai guru sekolah minggu kita menjadi sahabat bagi anak-anak yang mau mendengarkan anak-anak, yang mau menjadi tempat untuk anak-anak bercerita bagi kita? Ya, perhatikan. Menjadi sahabat anak, gereja yang ramah anak. Ini yang harus kita ubah dari HKBP. Ini yang harus kita perbaiki.
baru dari AKBP. Gereja di mall, asik nggak? Asik. Habis ibadah makan ada food courtnya di AKBP. Ada lewat nih ya. Minggu depan pesta cumi-cumitan. Mana resort? Terus kalau minggu yang memulihkan merasakan kerampuhan dalam diri anak, kita membacanya bersama-sama. Energi pemulihan dan pemulih harus diambil karena yang memulih. Stop dulu. Kalau kita ketemu anak-anak, jangan kita berdiri, tetapi harus berdiri sejajar dengan mengelus anak-anak dan menjadi sahabat bagi. Jadilah guru sekolah minggu tempat anak mengarah. Jadilah guru sekolah minggu yang dicintai anak-anak. Kita lanjutkan kata dan hanya dengan merasakan kerampuhan dan memberi kemuliaan dalam kasih. Betul atau tidak? Kita nggak tahu kalau anak-anak merasakan apa di sekolah, kita nggak tahu. Tetapi jadilah sahabat bagi anak-anak sama seperti pendeta yang di ujung-ujung sampah. Setidaknya kita 2-3 jam merasa pulih sebentar. Walaupun balik-balik lagi kita sedih juga. Tetapi sekali lagi jangan jadilah pemulih yang abadi bagi anak-anak, yang tidak hanya 2-3 jam, tetapi pemulih dan sahabat yang anak-anak rasakan di dalam gereja kita, Kuliah Kristen Batak Protestan. Kita membacanya sekali lagi bersama-sama. Aku berkata kepadamu, lalu dia memeluk anak-anak itu. Pernah nggak kamu peluk anak-anaknya? Sering harus menjadi bagian dari anak-anak. Selanjutnya, ini kita masuk metode nih sekarang. Metode bermusik. Ya, saya akan depan. Bukan YouTube ya, kata pakai kita YouTube-an. Nih, ada ya di rumah yang masing-masing orang masak pasti punya beginian. Nih, ada ya. Marakas. Saya, tadi kita bikin ini ya. Karena waktu kita sedikit, kita nggak mungkin bikin ini semua. Tapi semuanya saya kasih buat kalian nanti. Saya benar. Ini orang mata belum tentu punya sih, tapi pasti ada di gereja. Dan saya bikin ini ya. Keren nggak? Kalau orang Batak pasti punya ini, apalagi tahun baru. Oke, dan saya tahu. Tadi saya mengatakan belajar bertaut. Siapa di sini kakak dan abang yang bisa belajar not angka bukan. Dengan kuliah teman ajar yang masih ada. Aku serius. Aku baca not bukan di sekolah tinggi teologi tetapi di Kuliah Kristen Batak Protestan. Minimal belajar main order, main piano, so saya masih SD udah bagi suara. Walaupun awalnya berantakan, pokoknya bagi suara. Kayak gimana kayak bagi suara. Ya. Ini beberapa contoh lapangan kan kita tahu kan. Ya. Nah ini kalau baptisan kudus setiap anak mendapatkan ini. Ketika saya menjadi pimpinan jemaat, di dalam baju di dalam boneka itu diikat namanya. Misalnya Tiang Mauli Tambun, tulis. Ya. Yang membuat adalah berlumba-lumba. Dengan ancaman kalau tidak membantu pendeta tidak malu. Maaf ya, untuk kebaikan ya. Ini ada namanya, kita tekan. Mochinya pun Kristen, semuanya Kristen. Mochi itu tikus. Nanti kita bikin yang akan ada nama. Ini boneka besar. Ini yang bikin Tante Kemis dan Ihan. Ihan apa kepanjangannya? Ina, jangan tidak mengenai tempat. Ya, baiklah. Tapi kita tidak mungkin membuat ini. Tapi sederhana. Ini permainan. Kalau liburan, permainan di kampung, kami nggak punya uang, cuma punya ember itu pinjam dari lunggu ke lunggu, dari lunggu ke lunggu, nggak pakai, penting main. Nggak
gampang ya begini nih ya. Nanti kita akan membuat boneka ini ya, sudah ada polanya di sini. Kita akan membuat boneka ini. Tujuannya untuk apa? Boleh ada yang membantu untuk memainkan organ? Ada? Sam. Boleh ya, kita nyanyi ya. Atau ini aja, ini bisa nggak pakai musik? Ini aja. Kalau bisa ini pakai musik ini aja. Bisa ya? Kita coba nyanyi ini aja ya. Boleh bantu kan? Kita ikut ya. Stop dulu dan benar. Bagian apa yang tidak boleh disentuh? Ini bagian depan. 1, 2, 3 dan bagian belakang tidak boleh di. Nggak boleh ya adek, yang pegang-pegang cuma boleh mama, yang lain tidak boleh. Bagian 1, bagian perut, bagian yang bawah dan bagian belakang. Ingat ya, tidak boleh. Nanti kita bikin lingkaran ya kakak dan abang. Kita bikin semua di gereja kita bawa pulang. Karena ini bisa macam-macam alat peraga, dari mulai penciptaan sampai melindungi tubuh kita sebagai orang-orang tertentu. Oke, dari awal boleh ya? Nanti kita bisa tempel di sini, tidak boleh. Ya. Misalnya, ada double tip? Nanti dulu bang, sebentar bang. Saya minta double tip dulu. Copyright. Ada bisa bikin copyright. Jadi pecah lah. Saya coba ya. Ini ya, ini ya, abang ya.
fisik dan penciptaan boleh ya. Ini banyak sekali alat-alat yang harus kita ciptakan dari sini. Selain untuk melindungi tubuh dan penciptaan, apa lagi coba? Kira-kira. Penciptaan ini juga bisa keren. Nanti kita bisa bikin gambar khusus besar, khusus kecil, hati yang berlimpah dan segala macam lah gitu ya. Bagi anak-anak melihat yang diciptakan Kristus luar biasa. Kalau kita lihat di depan ini di HKBP ini kalau nggak salah di HKBP Perumahan 2, kalau nggak di HKBP Mampang kalau nggak salah. Otaknya harus dipenuhi Roh Kudus atau gambar burung ya. Ini harus dijaga. Ini juga harus stop, jangan memukul orang. Ini juga harus bisa melakukan perbuatan baik bagi sesama, gitu ya. Jadi ada banyak perkara yang bisa dilakukan ini dan ini. Lalu bisa jadi kita lagi membuat ini tentang apa teman-teman? 10 dasar. Nah ini, nanti kita membuat ini tentang si Esther dan Deborah. Jadi bonekanya beginian doang nih, makanya saya minta membuat ini bisa dibuat menjadi aneka macam boneka. Ini Yusuf dan saudara-saudaranya, Yusuf dan Simeon segala macam. Nanti kita buat ya, saya akan cepat. Ini gambar apa kira-kira? Ini ayat-ayat bulanan HKBP. Ayat-ayat bulanan HKBP. Nah, nanti kita akan membuat seperti ini juga teman-teman. Dengan stick es krim. Kita tahukan kejadian imaman bilangan-bilangan, 12 murid Yesus segala macam, perjanjian lama, perjanjian baru, gitu ya. Nanti kita akan buat ini ya. Selain buat ini, jadi papan ini bisa dipakai untuk beragam kegiatan. Ini kita juga buat nanti nih yang boneka jaringan. Ini yang paling enak di seluruh dunia. Makanya saya tetap memilih tetap di warga negara HKBP karena bisa pakai seluruhnya. Ini tentang siapa teman-teman? Ini tentang siapa? Yesus. Ini tentang. Nanti kalau bisa jawab aku kasih hadiah ya. Juara 1 aku kasih 30.000 duit ya. Lumayan bagus tambah. Yang paling banyak stikernya. Ada yang bisa jawab ini teman-teman? Tiga, dua, seorang perempuan yang memberikan 2 keping. Belum ya. Oke. Kita lihat. Ini cerita, bentar jangan ngomong. Minta tolong dilihat ya, Dek. Yang pakai baju coklat siapa? Tempel di dalam mata dia. Nanti yang stikernya paling banyak dapat hadiah. Oke, asik ya. Jangan kegampangan ini. Ini apa lagi? Nah, ini tentang siapa? Cerita nggak? Yesus. Enggak. Musa. Ya, Musa itu. Lumayan ya sama kan? Udah sama kan? Begitu ya. Ya, stikernya paling banyak kan nama-nama apa ya? Biar seru ya. Oke. Nah ini di Toronto, di sebelah kantor pusat Raja Kingdomnya apa itu? Kita main boneka ini. Ini cerita tentang siapa? Berkala ya? Satu tunjukkan yang 50 bukan?
kira-kira? Pakai lakban. Duitnya cuma, betul nggak, jangan mulai kemarin cuma dikasih 12 juta, sudah lupa sekolahnya berubah, gimana caranya pakai lakban aja, bikin. Lakban yang biru ini, ya ada pipa-pipanya sedikit lah. Anak sekolah biru itu kasih masuk penjara. Ayo cerita tentang siapa warna hijau? Biru. Ini kenapa? Ini cerita tentang ini yang tadi bilang ya. Ada usus besar, usus kecil ya, segala macam, limpa, ada hati, segala macam. Nah ini untuk apa tadi? Inilah tubuhku yang ku jaga selalu, tak boleh disentuh, gitu ya. Mana yang boleh disentuh ini yang bikin anak-anak HKBP Belgia. Saya bilang pakai tato dipakai tato, saya bilang pakai anting dipakai anting. Apa yang saya bilang diikutin, bagus. Ini cerita tentang Yusuf, kita bikin ini nanti kakak dan abang ya. Saya percepat. Nah ini, bentar. Bos, bangunan. Udah bangun abang bisa. Skip. Hati-hati ya. Oke, ini perahu misi semua di auditorium AKBP. Seru ya. Jadi AKBP berdiri ternyata sejak tahun 19 ini. Keren kan? Nah ini nanti kita bikin dulu ya. Ini members ya. Ini ini tentang cerita siapa? Bisa sebutkan tiga cerita yang berhubungan dengan semua. Yusuf yang sebelum dijual dilakukan Yusuf dulu, yang kedua pertemuan Samaria, yang ketiga cerita di mana hamba-hambanya si lawannya si Yakub mengambil alih sebuah. Oke, silakan beri. Nanti yang ketiga ya. Bercanda. Nah, jadi di perahu Yesus. Dari mana abang dan kakak bikin perahu ini AKBP Piala Jalan? Kampus. Nih, wow. Yang bikin anak SMP SMA cuy. Jadi jangan bilang kita balas. Ini yang bikin AKBP Piala Jalan khusus sekolah ini. Namun dia kenal dan bapak mau sudah bangganya ada akhirnya ada perahu di AKBP. Nah ini yang tadi Daud. Sandra sudah sampai ya. Yesus. Gampang ya, nanti kita bikin ya kalau ada gampang ya. Ini tadi mana jelas tadi? Nah ini Yesus membuat ini berlipat kali ganda akan menjadi apa, penjara manusia. Penjara manusia masing-masing ikan ada namanya. Nanti dimasukkan ke sini. Atau anak sekolah minggu ditanya mau siapa yang didoakan, namanya bapaknya dimasukkan ke keranjang. Jadi pulang sekolah minggu, anak sekolah minggu di keranjang. Siapa yang berdoa tiap hari? Ya, begini ya. Dan beberapa bahan sekolah minggu untuk sermon sudah saya berikan kepada yang Tina. Saya berikan. Mahal nggak kira-kira begini nih bang? Baik bang, ember mama ada, kartu songtung ada, tiang-tiang ada di dalam rumah. Yang agar ya aku perbuatan Marina dan Yesus. 5 roti dan boleh dibagiin aja deh, biar kita bisa. Ini ucapan bahagia pakai amplop ya. Ini cerita tentang apa nih? Tentang tuh. Ada yang hafal tulang nggak? Langsung tunjuk tangan. Ya silakan bang. Silakan bang. Silakan bang. Kita tanya nama kita dulu. Silakan bang. Yang pertama air menjadi darah, yang kedua katak, yang ketiga nyamuk, mungkin yang keempat lalat ikan, yang kelima
Kakak kasih abang ini 5 ya, karena udah 10. Itu juga boleh. Oh, kacamata boleh. Pakai lakban. Ini nanti kita bikin boneka Paulus. Ini Paulus di mana nih teman-teman? Di penjara. Petrus di yang berjalan di atas. Ini Dorcas Tete dan Lydia Putih. Kalian. Ini bayi Musa juga pakai boneka. Ini anak sekolah minggu, anak pendeta Simon Khalid. Dia melihat Yesus dibaptis dan ada burung di atas kepala Yesus. Lalu dia tanya, Kak Cia, ini apa? Oh, ini Roh Kudus Cia, namanya Cia juga. Oh, bukan burungnya Yesus. Oh, bukan burungnya Yesus Kak Cia, bukan itu Roh Kudus. Kenapa Yesus ada burung Roh Kudus bentuknya kayak burung Kak Cia? Lalu Tuhan Cia ini dong. Kapan Yesus nyala burung cuy? Nah, ini cerita tentang siapa? Yang atas, ada yang bisa tebak nggak? Cerita tentang siapa? Nanti kasih dia siapa gitu. Lazarus, dapat nggak? Mana tisu? Mana tisu? Boleh saya minta tisunya? Boleh saya minta satu orang berdiri di sini, abang atau kakak? Ini udah mau dengan Lazarus. Oke, kakak bilang Pak, boleh? Kalau kita lihat ini, inilah Lazarus. Nah, kita lihat, kita lihat. Oh, serem lagi. Pusing dong aku. Kami itu memang tidak terkonek dia. Memang kayak tadi beda hal. Makanya saya komunikasi. Nomor 8. Nah, teman-teman, kira-kira ketika kita menciptakan Lazarus, bisakah nanti kita membangkitkan Lazarus ini dalam penceritaan? Bisa ya, menjadi Yesus ya, menjadi Yesus, menjadi Maria dan Martha ada, menjadi saudara-saudara Lazarus ada. Bagaimana kita menggunakan apa ini? Isu? Mahal atau tidak? Nah, sekolah minggu menjadi begini dan gembira, seumur hidup akan ingatnya cerita tentang Lazarus. Terima kasih, terima kasih. Asik ya. Nanti di dalam sendok putih kita bikin ini ya. Oke?
mulai ya. Jangan dilihat orang-orang yang sedang kita ini. Ini tentang si Hana dan Samuel. Ini Sadrak, Mesak dan Abednego. Ini cerita tentang Hana dan Samuel. Ya, ini 1 Samuel 1 ayat 27. Boleh salah seorang dari kita membacakannya? Untuk kedua anak inilah aku berdoa, Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang lebih daripada hidupnya. Jadi ada cerita tentang aku sayang mama yang sejak dulu selalu selama-lamanya sayang dan berdoa untukku. Ya. Ini anak sekolah minggu di HPP berakhir menceritakan kembali cerita yang sudah diceritakan. Dikasih mata-mataan, udah gembirakan. Ini kalian udah belajar minggu jubilate, minggu ini. Ini nama setahu-tahu. Si boy, nanti ada si boy di sini. Tadi yang tengah sekolah itu karena dulu saya kasih ke pemerintah dengan gaji yang pas-pasan. Jadi kalau saya kasih hadiah itu pepaya 1 anak, pisang 1 anak, semangka 1 anak, pepaya, semangka dan pisang juga saya dapati di kebun luas. Jadi semua gratis. Oke. Ini guru sekolah minggu harus saling menolong karena dulu gereja tidak punya uang. Jadi saya minta Pak Guru Alba dan guru sekolah minggu ngecek gereja sama benar itu cek gereja. Oke, yang terakhir, jadikan kami guru sekolah minggu dasar Palembang dan panggilannya sebagai tangan pembawa firman Allah. Dan untuk sebelum saya tutup, ada satu lagi teman-teman yang saya mau bagikan sebelum kita melakukan proses mungkin. Ini nanti sudah menjadi milik teman-teman plus pangsunya kalender sekolah minggu. Kita lihat dulu ya. Jadikan kami tanganmu pembawa firman Allah yang tadi sudah saya ceritakan dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Bagaimana guru Zemin itu mampu melakukan pembelajaran luar biasa bagi orang-orang Batak, memperbarui orang Batak. Lalu sebelum kita mulai mungkin, boleh kita menyanyikan dulu buku ini nomor 550 siap. Kita punya waktu 10 menit lagi ya. 550 siap. Ini bagus nih, tapi maknanya lebih keren lagi. Kalau ada yang bisa kasih refleksi, gue kasih lagi. Refleksi ya. Tapi ya. Ini keren banget kan? Aku suka banget.
Sebuah kerinduan seorang anak yang sudah mengenal Yesus, dan akhirnya dia merindukan hidupnya itu sungguh-sungguh dia serahkan untuk Yesus, sungguh-sungguh mau taat kepada Yesus, dan merindukan orang tua, teman-temannya, akhirnya juga boleh dia bawa mengenal Yesus. Yang itu oke. Dan yang kedua kata olwaki, taat itu taati dengan seluruh hati. mau yes, saya. Keren banget loh. Ipamunculan pramudia. Oh, ini lebih keren lagi. Ibu tahu adalah kata kemunculan. Hidup yang tinggi, yang udah sedih, hancur, lebur. Pramudia disertai apa? Saya marsarina katam dia. Nang nakawas sutai ibu. Wala soal dia. Di seborong-borong nunggu semua. Dengan berbuat seborong. Dan yang terakhir, Torah dan Dana ini paling keren. Daus Yakko, artinya ini game online game, makin lama makin jauh ini manusia kecil ini. Suatu bintang dan waktu hakko arah honokku narakai. Ini keren banget nih kata arah honokku. Artinya apa? Aku akan belajar. Arah honokku. Ini anak-anak kita yang mengarahkan mau kemana? Mau dibawa kemana? ASN kita gitu ya. Asal benar-benar kamu seorang supaya anak itu merasa sesuatu. Dia tugas datang kita sebagai guru sekolah minggu sehingga mengajar teman-teman bukan seperti membuat andoi. Kalau sermon serius sermon. Tadi aku mendengar sermonnya 2 kali setahun siapa tadi cerita? Obat tomat. Ya. Ada yang mau sermon kadang-kadang mau di sana seminggu. Mulai sermon guru sekolah minggu udah mulai hancur kalau lihat kalau serius. Selanjutnya, ini yang tadi membaca Alkitab dengan mata baru. Guru sekolah minggu membaca berulang kali naskah Alkitab, memahami nats pengajaran, sepenuhnya memahami isi pengajaran dari sekolah minggu, berpakaian rapi, bersih, anggun, dan luasa wajah. Saya lebih suka pakai rok seperti ini. Aku biasanya beli warna. Harga rok ini sekitar 8.000 lah. Karena second, urgent. Kemarin aku beli nasi habis di mana-mana. Lalu beli Zahra cuma 5, itu. Kenapa masih borong-borong break? Orang sebenarnya ngerti gitu kan. Lalu yang penting sopan ya, pakaian seperti apapun yang penting sopan. Guru sekolah minggu tidak dapat menyindir anak sekolah minggu, sopan. Dan tulis sama nih. Apalagi waktu di serabut tahu di bawahnya ranting pohon, ke bawah batang pohon. Kau pukul pakai ranting pohon, kau pukul kau pakai batang pohon. Aku bisa lebih kejam ketika kemudian anak-anak sakit.
Anak sekolah minggu adalah subjek dari pengajaran, bukan objek. Guru sekolah minggu menetapkan tujuan dan metode. Kontak mata terhadap anak sekolah minggu dapat menggunakan pembelajaran secara lapangan, susunan cerita sederhana dan kartun. Guru sekolah minggu mampu mendramatisasi dan membuat ilustrasi dan awal cerita berhubungan dengan kejadian sehari-hari, menggunakan alat peraga, penggunaan kalimat yang SPOK. Saya pikir guru sekolah minggu di sini sudah tahu. Lalu membuat cerita itu betul-betul dihayat anak sekolah minggu, dan ketika pulang anak merasa lega. Lalu nanti saya akan bagikan katekismus kecil Martin Luther. Punya nggak? Harus ya. Karena di balik atau halaman belakang dari katekismus kecil Martin Luther ada tamiang itu dan HKBP lengkap cuy. Ketika dulu saya di SD Jakarta, ternyata tidak ada gereja yang punya agenda sekolah minggu. Holland HKBP. Ketika saya buka agenda buku Endenis HKBP, Holland HKBP, Dona Adon, Ende itu dan itu gimana nggak ada. Sekolah buku Ende itu artinya buku Ende dan HKBP memperhatikan orang. Ini yang tadi ya, teknik pengajaran, tadi kita sudah dengar. Dan ini melengkapi yang tadi pendeta Toko sudah sampaikan, saya sengaja masukkan supaya nanti dalam sermon guru sekolah minggu kita sudah bisa baca lagi. Saya tidak mungkin membacanya sekarang, tetapi untuk menguatkan kita nanti, karena ini saya tinggalkan. Dan ini yang terakhir teman-teman. Ini prinsip penulisan modul pengajaran sekolah minggu. Generasi X, Y, dan Z. Oke, yang tahun akhir tahun 65 sampai 80 siapa? Kita baca ya. Mulai mempertimbangkan work balance dibanding generasi sebelumnya. Era lahirnya internet dan teknologi, tidak terlalu suka dikontrol dan terlalu ketat, tapi mandiri berpikiran luas, pemecah masalah tetapi kadang-kadang skeptis dan pragmatis. Ini rekan-rekan kita yang lahir tahun 65 sampai 80, menyukai gaya komunikasi bertatap muka. Yang lahir tahun 81 sampai 94, saya 81. Harga diri tinggi dan cenderung sempat cepat mendapat informasi karena teknologi sudah jauh lebih baik, fokus pada pencapaian diri, rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, suka terlibat misi kemanusiaan, suka bekerja sama dengan para pendidik dan berbagai pengalaman, komunikasi dengan berbagai metode dan suka lingkungan yang positif, optimis, team player, cerdas teknologi, sering dianggap sebagai pemalas, individual dan materialistis untuk bekerja. Jadi materi bisa dipenuhi. Oke, yang lahir tahun 95 sampai tahun 2010. Nih, paling banyak nih generasi Z, generasi Slovenia, ya, generasi Slovenia. Cakep sih, buat kadang-kadang gitu deh, ya. Generasi cerdas teknologi, bekerja dengan 5 layar. Kalau mamaku bilang, itu dia loh, katanya wow, aku laptop nih, laptop mah. Mencari jawaban dengan Google dan YouTube, tidak suka membaca dan lebih baik menonton video, tidak suka bertele-tele dan berbelit-belit, cenderung instan dan menyukai komunikasi yang ringkas dan cepat, suka berkumpul dan sangat toleran terhadap perbedaan yang ada. Isu kontemporer adalah sesuatu yang menarik bagi mereka. Benar kan ya teman-teman generasi Z? Yang terakhir ini anak sekolah minggu kita, generasi paling terdidik, akrab dengan teknologi sejak dalam kandungan. Udah bisa ini, multitasking, tidak memiliki proses yang panjang, pergaulan lintas batas dan tidak ditentukan oleh jarak, paling sejahtera. Saya berharap ini juga nanti bisa membantu kita. Dan ini seluruh alat peraga. Sebelum kita undi ada berapa ratus ini, saya kasih lihat semua. Untuk membantu bukan kata BB ya. Boleh, aku dibantu biar lebih cepat. Ini dulu ya, kalau ada sini, terima kasih ya. Lihat ya, agak pelan, antara bisa terus. Dua ketuk,
si Raya, anak-anaknya si Yakub gitu ya. Ini cerita tentang siapa teman-teman? Yunus. Oke. Ini polanya sudah ada semua. Oke teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sembari membuat alat peraga. Sementara alat peraga dibuat, kita akan mendengarkan lagu-lagu sekolah minggu. Oke teman-teman, boleh kita kasih yang bunyi-bunyi? Ya. Silakan dikerjakan.